Oke, selanjutnya kita akan buat menu bagian invoice atau menampilkan nota atau menampilkan daftar yang pernah dibeli oleh pelanggan. Jadi di sini kita rapikan dulu. Ini nomor nota, nominal, pelanggan. Pelanggan ini harusnya ada namanya ya. Kita masuk ke bagian penjualan, kemudian indeksnya ini. Jadi pada bagian ini kita butuh namanya join tabel ya, from A, kemudian di atasnya ini kita kasih this db from, kemudian bintang, karena ini yang ditampilkan dua tabel, yaitu penjualan sama nama pelanggan. Ini A, terus ini A titik, ini A titik, kemudian ini select from toh. Kita kasih join tabel this db, kemudian join. Yang di join itu adalah ke tabel pelanggan. Kita kasih alias B, kemudian gabungkan berdasarkan ID pelanggan. A ID pelanggan sama dengan, kemudian B ID pelanggan, kemudian koma, kemudian left. Nah, kemudian kita masuk ke view-nya penjualan indeks. Jualan indeks ini di bagian mana bagian mana sih? Ini nih, ini ganti nama. Nah, terus untuk daftar produk ini nanti kita ini akan buat seperti ini. Ini mending saya hapus aja ya. Sebenarnya ini agak panjang caranya, makanya saya skip dulu. Nanti saya bahas di pertemuan langsung karena agak susah untuk menjelaskan, untuk menampilkan produknya di bagian sini. Terus yang nominal ini kita kasih number format. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian aksi ini kan cek, berarti ini kita ke invoice ya. Jadi ini kan arahnya sama kayak yang di sini. Nah, ini penjualan invoice, ini nomor notanya atau kode penjualannya, ini juga sama, invoice ke kode penjualannya. Kode penjualan boleh, ID penjualan boleh, tapi lebih enak pakai kode penjualan aja. Nah, sekarang kita akan coba membuat cek di sini. Jadi berarti menu untuk menampilkan invoice notanya ya. Kita buka controllernya, controller yang mana untuk menampilkan view invoice, public function, kemudian invoice. Terus ini adalah kode penjualannya, kode penjualan. Kemudian kita copy pertama ininya, template data kayak gini, kita copy aja langsung. Terus ini nanti buka view namanya invoice. Terus ini kode penjualan kita ngambil dari sini. Ini bisa dikasih nota ya, nota boleh, ada penjualan boleh, kita pakai nota aja. Ada penjualan, terus ini ada penjualan. Kemudian produk ini nggak perlu, ID pelanggan nggak perlu, detail perlu.
Jadi nanti ketika menampilkan view view invoice ini, nanti data yang ditampilkan adalah data dari tabel penjualan ini berdasarkan ID-nya kode penjualan ini. Kemudian yang kedua adalah detailnya, yang dibeli apa saja berdasarkan kode penjualannya ini. Nah, sekarang kita coba perintah untuk menampilkannya dengan perintah thisDB. Agar lebih mudah, kita bisa copy aja dari sini ya. Dari contoh misalkan untuk nampilin penjualannya berarti kan dari sini. Kita bisa copy dari ini. Sama seperti ini. Nah, ini. Ini. thisDB from A penjualan B. Nah, where-nya ini berdasarkan kode penjualan. Ini ditampung ke dalam variabel misalkan penjualan. Ini tak ganti penjualan dulu aja. Ini kan baru yang ini ya, baru yang tabel penjualan. Kemudian yang detailnya, oh iya, ini bisa kita ganti row ya. Kenapa row? Karena data yang ditampilkan pada tabel penjualan ini dia cuma satu aja, maksudnya satu baris ini. Nah, ini satu baris, nggak mungkin nanti banyak. Dia pakainya row. Kemudian yang bawahnya ini nanti kita butuh data dari detail berarti kita bisa ngambil dari bagian ini transaksi di sini detail. Nah, ini sama, tinggal kita kasih yang namanya where-nya ini kemudian kita taruh di ini udah ada, ini ternyata udah penjualan, tinggal kasih kayak gini. Nah, ini detail, terus ini kita ganti detail. Oke, terus kita buat view baru namanya invoice.php. Kalau kita refresh ini berarti mesti kosong. Ntar ini error apa ini? Kalau kita view back source, apa ini? Variabel penjualan 144 penjual tipe kosong, benar. Kemudian kita akan coba bikin invoice kayak gini ya. Nah, seperti ini. Coba saya bisa nggak ya, saya copy dari sini aja, copy desainnya aja. Jadi dimulai dari sini sebagai HTML, kemudian saya paste di invoice ini, saya rapikan pakai Beautify, saya refresh. Oh, tinggal nambahin kotakannya. Berarti itu kayaknya nama kelasnya apa ya, saya contoh ini ya, nama kelasnya div card, cuma nambahin div card. Berarti di bagian ini kasih card, bisa nggak ya, coba penjualan, cek. Nggak rapi ya, berarti div-nya disendirikan. Coba kita kasih div di sini, coba div kelas card. Oke, ini kurang ini ya, berarti naruhnya berarti di dalamnya invoice section, berarti di atas ya. Coba sama aja, kalau saya kasih margin
MB 1, MB 2, MB 3, MB MT 2, M ini ya, berarti ada, oh iya, tetap bener kayak gini. Terus ini di dalam div class ini ada namanya div card body ya, div card class body. Terus ini tak tambahin penutupnya. Nah, kita rapikan. Nah, ini kita sesuaikan ya. Ini nama PT-nya. Jadi kalau bisa kalian buat konfigurasi pada database, jadi nama PT-nya bisa di customize sesuai dengan nama kliennya. Pipa pip ini berarti tanggal pembeliannya. Kalau di yang pernah tak buat, ini berarti nanti tampilkan misalnya pip solution. Solusi apa ya, pipa pip alhamdulillah bingung. Terus from ini nama ininya, nama PT-nya, berarti misalnya ini pipa pip terus ini Jalan Rajiman Sutejo 404 Kara, punya iki, emailnya email saya. Jadi bagusnya data kayak gini tuh dibikin database nanti biar bisa digonta-ganti. Terus yang tuh ini, tuh ini dia diambil dari ini apa namanya, pelanggannya. Berarti ini kita bisa, kan tadi kan ini ya ada ininya, ada penjualan ini. Dan ini kan dia menampilkan dari data penjualan ini di pelanggan ini, ID pelanggan, terus digabungkan ke ID pelanggan tabel ini. Berarti kita bisa manggil nama, alamat, telepon. Jadi kayak gini. PHP Echo. Tadi namanya S penjualan. Karena tadi itu pakai row, langsung kayak gini. Nama seperti ini. Terus yang ini tadi ada teleponnya. Kita refresh. Nah, ini. Bawahnya mungkin bisa dikasih ini ya, ditambahin apa namanya, alamat kayaknya. Alamatnya si pelanggan. Kita refresh. Oh, berarti tambah ber. Nah, seperti ini. Terus ini nomor nota. Nomor nota ini berarti dia dari ini. Bisa ngambil dari Echo PHP. Ke PHP kemudian S nota. PIC nggak ada ini ya. Pembayarannya nggak ada, cuma gini, kayak gini aja ya. Terus ini, nah nomor, deskripsi dan lain-lain ini dia dari Forest. Berarti ini kan ada nomor. Berarti ini kan sama kayak yang di sini. Nah ini, kita bisa copy aja dari sini, dari tabel sini aja. Tabel penjual invoice. Tabel saya paste, saya rapikan, aksinya saya hapus, kemudian saya refresh, langsung bisa. Total harga ini nggak perlu juga, ini bagian ini nggak perlu. Terus yang ini
Ini nanti kita sediakan export ke ada ke ini ya, ke PDF, nota PDF atau ke HTML nggak masalah. Ini nanti dia bisa ke base URL, kemudian penjualan print. Jadi nanti dia ngeprint apa namanya itu nota PDF-nya. Ini optional. Untuk video mungkin tidak saya jelaskan, silahkan kalian buat sendiri. Sama kayak gini caranya. Ini berarti tambahin S nota. Cari refresh. Oke, seperti ini. Selesai. Saya klik. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba lagi bagian tambah penjualan. Kita pilih Maisha, kemudian pilih buku teras beli 2, terus beli kipas 1, terus beli ini 3. Oh, nggak bisa karena ngelebihin stok. Beli gitar Segovia 1, kemudian klik bayar. Nah, seperti ini. Terus kembali lagi ke sini, ada. Nah, ini sekalian kita tambahin ini ya, tambahin total di sini ya. Jadi di bagian sini, di bagian apa, penjualan indeks ini, berarti tadi bagian bawahnya sini kasih TR dulu, kemudian TD nya kan 1, 2 ini kosong, berarti call spend 2 total. Nah, ini total, kemudian bawahnya TD, nanti ada RP, jumlah dari sini. Loh, nggak tampil. Kita cek. Oh, tampil, tadi belum ke refresh. Nah, cara notalnya sama kayak yang tadi, S total sama dengan 0, ini nilai awalnya. Kemudian di sini ada perintah auto increment dari total, dimana S total variabel dia sendiri ditambah punya dia sendiri, terus ditambah dari total harga ini. Terus yang ini dikasih PHP echo number format, terus ini ada namanya S total. Nah, saya